Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fiddar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dalam sabdanya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra ad-dabbi la dakhaltumuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, metode-metode orang-orang sebelum kalian, cara beragama orang-orang sebelum kalian. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini adalah sunan ataupun sanan, yang itu berarti adalah jalan ataupun metode dalam melakukan sesuatu. Sebagaimana metode kita dalam beragama adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Yang dimaksudkan di sini adalah sama persis. Bahkan kalaupun mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun yang bernama Dhab, kalian akan mengikutinya sampai ke dalam itu. Para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, ahum Yahudi wan Nasara? Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan orang sebelum kita itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman. Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu, merupakan hikmah yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan sifat-sifat ahlul kitab, sifat-sifat al-Yahud
wan Nasara di dalam Al-Quran lebih banyak daripada kisah-kisah umat yang lainnya sebelum kita. Karena apa? Karena merekalah umat yang paling dekat dengan kita, dan merekalah umat yang paling mungkin untuk kita tiru, dan sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini bukan hanya ditujukan kepada orang awam, orang yang tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah, orang yang tidak kenal pengajian, orang yang bergelimangan dengan kemaksiatan, bukan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan ini kepada sahabatnya, karena pernah terjadi di dalam perang Hunain. Sebagian sahabat pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW persis seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar, ternyata ini benar-benar jalan yang akan diikuti oleh umatku. Dan sabda Rasulullah SAW ini merupakan peringatan, bukan menunjukkan sebuah keridhaan, persetujuan, bukan. Ini peringatan, dan ini akan terjadi. Cuma kita tidak tahu pada diri siapakah dari umat ini akan terjadi. Apakah pada diri kita ataupun orang lain? Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar itu tidak terjadi pada diri kita. Nah, agar itu tidak terjadi, kita tidak mengikuti metode-metode mereka, ajaran-ajaran mereka, keyakinan-keyakinan mereka, ucapan-ucapan mereka. Maka kita perlu tahu apa saja sifat-sifat mereka yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Marilah kita lihat beberapa sifat dari mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, agar itu menjadi bahan renungan bagi kita, agar kita bisa menasihati diri kita sendiri tidak sampai itu mengikuti mereka. Yaitu mereka meninggalkan dalil dan mengikuti sihir. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang Rasul memberikan peringatan kepada mereka, maka di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang diberikan kitab. Siapa mereka? Ahlul kitab, Al-Yahud wan Nasara. Ada orang-orang yang sudah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mencampakkan kitab itu di belakang mereka. Mereka buang ajaran-ajaran yang ada dalam kitab itu. Mereka tidak mau mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab itu. Baik, kalau mereka tidak mengikuti Alkitab, berarti ajaran yang mereka jalankan itu pedomannya apa? Karena mereka akan tetap beragama, mereka akan tetap menjalankan keyakinan. Kalau mereka tidak mengambil keyakinan ini dari kitab mereka, terus ngambil dari mana? Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ternyata yang mereka ikut adalah bisikan ataupun ajaran-ajaran setan, yaitu sihir yang diajarkan oleh setan ketika di masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Allah mengingatkan, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Yang mengajarkan sihir itu bukan Sulaiman, yang mengajarkan sihir itu adalah setan.
walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tapi yang kafir itu adalah setan, karena mereka lah yang mengajarkan sihir. Ada akhlak seperti ini, jalan seperti ini mungkin terjangkit di antara tubuh kaum muslimin. Orang-orang yang ketika dibawakan Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan di dalamnya tentang sifat-sifat Allah, yang menyebutkan di dalamnya tentang hal-hal yang gaib, mereka tolak dengan alasan enggak masuk di akal, dengan dalih enggak diterima dengan logika. Masa seperti itu sih? Masa seperti itu? Tapi begitu datang berita-berita tentang khurafat yang diajarkan dalam kitab-kitab yang tidak jelas, ajaran-ajaran mengajarkan tentang orang yang bisa terbang seperti ini, bisa ke Sidratul Muntaha, bisa mengendalikan dunia, bisa memandikan jenazahnya sendiri, dipercaya. Yang Al-Quran menyampaikan tentang hal gaib kalian tidak percaya karena tidak masuk di akal menurut kalian. Kenapa giliran berita-berita yang aneh, yang itu berasal dari sihir, berasal dari ajaran-ajaran khurafat yang tidak jelas, begitu gampangnya kalian menjadikan itu sebagai pedoman hidup? Kalian bangun akidah kalian di atas itu, kalian meyakini hal itu, dan kalian membangun al-wala dan bara' di atas itu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah salah satu contoh orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah tapi berpaling kepada sihir dan khurafat. Kenapa? Ini adalah jalan-jalan orang yang ingin mengambil jalan instan. Apalagi mereka yang mengakui bahwasanya yang namanya orang soleh harus memiliki keajaiban yang mereka namakan dengan karamah. Sehingga menurut mereka kalau tidak ada karamah berarti bukan orang soleh. Sehingga mereka pun mencari jalan pintas, mencari keajaiban, mencari kedikdayaan dengan jalan-jalan sihir, dengan ilmu-ilmu kanuragan, sehingga bisa menampakkan di hadapan orang awam kami punya kehebatan seperti ini, sehingga kemudian mereka dianggap orang yang soleh. Lihatlah ketika orang-orang Yahudi yang menolak kitab Allah berpaling ke sihir, kemudian mereka mengatakan ini ajarannya Sulaiman, untuk melegalkan perbuatan kemaksiatan mereka, perbuatan sihir mereka. Begitu juga di antara mereka ketika mempelajari sihir, memperlihatkan kedikdayaannya, keajaiban yang dilakukan oleh dia, kemudian mengatakan ini ilmu hikmah dari Allah, ini ajarannya Ali bin Abi Thalib, ini ajarannya syekh ini, wali ini. Kenapa? Kenapa nggak mereka mengatakan ini dari setan? Kalau bilang dari setan nggak akan ada yang ngikutin, nggak akan ada yang percaya. Sebagaimana mereka orang-orang Yahudi tidak akan mengatakan ini ajaran setan, tapi mereka mengatakan ini adalah ajaran Sulaiman. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari Al-Quran tentang sifat orang-orang ahlul kitab, yaitu mereka tidak merasa bertanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya tidak mau, kalau tidak amal ma'ruf nahi mungkar itu sudah sebuah kesalahan. Yang jadi masalah merasa bukan tugas saya. Beda, orang yang tugas saya tapi saya tidak mau merasa bersalah, tapi merasa ini bukan tugas saya, ini tugas ustadz, ini tugas ulama itu. Yang harus ngasih tahu itu ustadz itu, orang itu, bukan saya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fenomena yang ada pada tubuh ahlul kitab, orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Ardul Muqaddasah,
tanah yang suci, mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, kami nggak mau masuk ke kota itu karena di dalamnya ada orang-orang yang zalim, yang bengis. Kami baru mau masuk kalau mereka mau keluar. Kemudian mereka dinasihati oleh dua orang dari pengikut Nabi Musa, masuk. Kalau kalian masuk akan Allah tolong mereka yang kalah. Dan bertawakallah kalian kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka menjawab, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami sama sekali tidak akan pernah masuk ke kota itu selama mereka masih ada di situ. Kemudian mereka mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, kamu aja yang masuk. Silakan Musa, kamu aja yang masuk bersama Tuhanmu, kamu memerangi mereka, kami duduk saja di sini. Kalau mereka kalah, baru kami masuk. Inilah diantara akhlak mereka, jalan hidup mereka, sifat mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, merasa tidak bertanggung jawab untuk amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Seakan-akan ini antum Ustaz, ini tugas antum, ini antum yang maju, ini bukan tugas saya. Ataupun dengan anggapan, biar nanti Allah yang bikin mereka kalah. Kalau Allah sudah mentakdirkan, ya kalah-kalah juga. Kalau Allah mentakdirkan kita menang, ya menang juga nanti. Untuk nggak usah lawan, nggak usah maju kita. Kenapa? Ya nanti kalau Allah bikin binasa mereka juga binasa juga. Sifat siapakah ini? Sifat mereka, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Musa, kamu aja yang masuk, kamu yang memerangi mereka sama Tuhanmu, kami biar duduk di sini aja sampai menang, kalian baru kami masuk. Itulah diantara sifat mereka. Semoga sifat ini tidak terjangkit pada tubuh kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat ahlul kitab yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka meremehkan siksa api neraka. Dengan ungkapan yang berani mereka katakan, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kami tidak akan dibakar oleh api neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Setelah itu keluar kami, masuk surga. Meremehkan azab api neraka. Kapan mereka mengatakan ini? Allah mengatakan zalika, demikianlah. Apa itu demikian itu? Yaitu ketika mereka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum, ketika mereka dipanggil untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma tawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian mereka berpaling, tidak mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berpaling? Karena mereka berani mengatakan, kalaupun kami masuk neraka gara-gara tidak berhukum dengan hukum Allah itu, ya paling beberapa hari saja. Ini menunjukkan orang-orang yang meremehkan azab api neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Quran, menyuruh kaum mukminin untuk takut kepada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Itu semua, itu api neraka yang diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya, tujuannya agar Allah membuat takut hambanya. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi fattaqun, wahai hambaku takutlah kepadaku. Allah sudah menyuruh takut kepada api neraka, kepada siksa Allah berupa api neraka, terus kita berani mengatakan, gak apa-apa, paling nanti juga bisa masuk surga juga. Ada sebagian dari teman-teman kita dengan berani mengatakan, ketika kita mengajak dia untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan kebohongan, meninggalkan pengkhianatan, dengan berani mereka mengatakan, nggak apa-apa, yang penting kan tidak syirik dan tidak bid'ah, yang penting kan tauhid dan sunnah. Jadi walaupun banyak maksiat, nggak apa-apa, paling enggak kalau disiksa nanti juga akan masuk ke surga juga. Ini sunnahnya siapa? Pernahkah Rasulullah mengajarkan model seperti ini? Tidak. Pernahkah para sahabat mengajarkan seperti ini? Tidak. Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling takut kepada adab Allah, sehingga ketika mereka membaca ayat-ayat tentang adab, mereka menangis karena takut. Bukannya mereka pede, walaupun masuk neraka nanti bisa keluar lagi. Berarti ini bukan ajaran Rasulullah. Ini adalah sifat dari ahlul kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang meremehkan siksa neraka dengan alasan kita akan keluar juga. Demikianlah kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sifat dari ahlul kitab yang perlu kita kenal, dan di sana banyak sifat-sifat lain, agar jangan sampai kita membenci sebuah kaum, membenci sebuah ajaran, tapi ternyata ajaran mereka kita praktekkan, kita lakukan sehari-hari, bahkan menjadi sifat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma anzil 'alaihim ba'saka syadid. Allahumma ja'al 'alaihim sinin kasinina Yusuf. Allahumma ihsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.